Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-temanku semuanya, sedulurku semuanya yang ada di manapun berada ya. Selamat malam, selamat bersantai-santai pada malam hari ini ya. Saya buat konten ini pada malam hari ya, di saat tenanglah seperti itu. Maka insya Allah akan sedikit lebih fokus lagi. Dan mohon maaf baru bisa untuk membahas-bahas soal perhitungan lagi. Karena sudah lama HP saya hilang ya. Dan baru-baru ini alhamdulillah sudah ada HP baru. Dan kemarin terakhir buat konten untuk cek sound ya. Hasil rumus yang waktu step 1 sampai dengan step 3. Dan sekarang saya akan membahas yang ada di depan kamera kita ini ya. Ini akan saya bahas teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah lama gabung di channel YouTube ini ataupun yang baru gabung di channel YouTube ini, silahkan disimak-simak penjelasan-penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan teman-teman dapat menerapkan. Oke, terima kasih banyak juga untuk teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel ini. Terima kasih banyak ya. Dengan teman-teman membantu saya untuk mensubscribe, sama halnya membuat saya akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten baru ya. Karena insya Allah soal perhitungan masih banyak yang akan saya bahas. Tapi tentunya semangat dari teman-teman untuk mensubscribe itu adalah semangat saya juga seperti itu ya, untuk membuat konten-konten baru seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang baru datang nih, baru simak-simak, monggo silakan boleh teman-teman subscribe di kiri bawah ya, yang ada warna merah itu, supaya teman-teman nanti kalau misalkan saya upload video baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya gitu ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat apa yang akan saya jelaskan ini. Dan ditonton sampai habis ya, supaya teman-teman semuanya tidak gagal memahami seperti itu. Oke, langsung saja saya mulai untuk pembahasannya. Oke teman-teman, adapun nanti yang akan saya bahas yaitu yang ada di sini ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan apa aja sih yang akan saya bahas dan rumusnya itu apa aja sih sampai dengan simbol, nanti semuanya ada ya teman-teman ya. Jadi monggo teman-teman disimak-simak, jangan di skip supaya teman-teman nanti tidak gagal dalam memahami seperti itu ya. Jadi perhitungan pertama yang akan kita bahas yaitu yang pertama ya, soal PSU. Jadi PSU nanti ada daya aktif watt dan juga ada PSU daya reaktif ya teman-teman ya, yaitu VA, volt dan ampere. Setelah itu kita lanjut ke penurun tegangan dari VAC ke VDC. Nah tentunya kita akan tahu juga nanti akan seperti apa ya cara berhitungnya. Setelah itu daya driver, daya aktif ya. Jadi driver juga nanti akan ada daya aktif dan juga ada daya reaktif ya. Tentunya nilai PSU dan driver ini wajib klop atau sama nilainya. Nah tentunya nanti akan ada perhitungannya. Oke. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah final yang harus terpasang. Nah seperti itu ya. Dan menentukan kemampuan driver terhadap beban yang akan kita gunakan ya. Nanti itu juga akan dibahas. Dan juga menentukan jumlah ilko PSU. Nah seperti itu ya. Dan ini untuk rumus-rumusnya. Ya seperti ini untuk rumus-rumusnya, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Yang pertama yaitu daya PSU. Daya PSU watt atau daya aktif ya, yaitu kita gunakan rumus P sama dengan I dikali VT, volt total dibagi Q atau cos P. Nilai cos P itu adalah 0,8. Setelah itu daya PSU, daya reaktifnya pun kita harus ketahui. Maka untuk rumus perhitungannya yaitu Q sama dengan P dikali cos P. Nah seperti itu ya. Untuk menurunkan tegangan tentunya kita pun butuh rumus untuk berhitungnya, yaitu VDC, nilai yang akan kita cari volt DC sama dengan VAC, volt AC dibagi cos P. Ya. Ini untuk mengetahuinya. Setelah itu daya driver.
daya driver, daya aktif, yaitu rumusnya P sama dengan volt total atau VT DC, volt total DC dikali I. Untuk daya driver, daya reaktifnya, Q VA ya, Q sama dengan I dikali VT. Volt total DC dikali cos pi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman akan menulis atau mau ditulis, monggo silahkan ditulis di buku, disalin ya. Dan nanti dipelajari di saat saya menjelaskan. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman ya. Ini semuanya sudah saya praktekkan untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh anggota, banyak sekali ya. Anggota-anggota yang sudah ikut dalam menerapkan perhitungan ini. Alhamdulillah mereka semua puas dan terheran-heran gitu ya. Kok finalnya nggak panas sih, kok ini sih. Oh, banyak sekali komentar positif ya. Dan tentunya komentar dari masyarakat pun luar biasa gitu ya. Senang gitu, suaranya bagus, bersih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut untuk menentukan jumlah final, transistor final yang harus dipasang. Yaitu daya PSU. Nah, daya PSU ya teman-teman, daya aktif watt itu dibagi daya final per 1 set. Final yang akan kita gunakan itu tadi. Seperti itu ya teman-teman. Saya ambilkan contoh. Misalkan daya PSU ketemu setelah kita hitung itu 400 watt. Ya. Misalkan daya PSU ketemu 400 watt. Maka untuk mencari finalnya 400 watt dibagi daya final per 1 setnya. Misalkan saya menggunakan Toshiba. Maka 400 dibagi 150. Nah, nanti ketemu jumlah hasil final yang akan kita gunakan. Ya, seperti itu ya. Setelah itu menentukan kemampuan driver. Nah, untuk drivernya atau final ya. Final itu harus kita ketahui daya reaktifnya dengan rumus Q sama dengan P dikali Q atau dikali cos pi. Ya, dan bebannya Q sama dengan P dibagi R. Nah, ini untuk bebannya ya teman-teman. Saya tunjukin untuk beban dan ini untuk finalnya. Jadi nilai transfer final tadi sudah kita tentukan berapa jumlahnya. Setelah itu kita bagi sesuaikan dengan beban yang akan kita gunakan. Seperti itu ya, simple ya. Setelah itu yaitu rumus menentukan LQ. Rumusnya yaitu yang akan kita gunakan UF sama dengan I dikali VT, volt total dikali volt total. Ini volt AC yang masuk ke sini ya teman-teman ya. Yang kita hitung adalah volt AC, volt maksimalnya lah seperti itu ya. Makanya dimasukkan di sini volt AC nih, VT nih yang kita hitung. Misalkan 45 volt AC, maka ampernya berapa? 10 ampere dikali 45 dikali 2 sama dengan 90. Berarti 10 dikali 90 dikali 90. Seperti itu ya teman-teman ya, paham ya? Lalu itu selanjutnya kita coba untuk menjelaskan, kita coba untuk melihat simbol-simbol yang akan saya jelaskan di sini ya teman-teman. Semua simbol ini ada di dalam rumus-rumus ini. Jadi kalau misalkan ini apa sih ya, ini apa sih, R ini apa, ini P-nya apa. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada penjelasannya sangat jelas sekali ya teman-teman. Yaitu yang pertama P adalah daya ya, dan I adalah ampere, VT adalah volt total, dan Q adalah cos pi ya. Nah, cos pi ini memiliki nilai 0,8 ya. Setelah itu Q kapital ini atau VA, volt ampere ya, ini volt ampere muatan listrik ya teman-teman ya. VDC adalah volt DC, VAC adalah volt AC, dan VT DC volt total DC, yaitu volt total DC ya teman-teman ya. Setelah itu Z atau resistansi R, sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Intinya resistensi ya, intinya impedance sama aja sebenarnya sih. Mungkin simbolnya berbeda ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita cus perhitungannya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya insya Allah sudah memahami apa yang saya jelaskan dari apa yang akan saya bahas, rumus-rumusnya dan juga simbol-simbolnya. Monggo silakan kalau ingin ditulis boleh sama teman-teman jeda dulu, dan teman-teman tulis monggo silahkan. Semoga bermanfaat ya. Dan selanjutnya kita langsung terapkan ke dalam suatu perhitungan.
Oke teman-teman, yang pertama harus teman-teman pahami yaitu soal simbol-simbol tadi dan rumus-rumus tadi ya. Ini semuanya saya tuliskan kembali rumus-rumusnya yang tadi ada di pembahasan pertama ya. Kalau misalkan teman-teman ngelihat angka-angka yang banyak seperti ini jangan pusing ya, karena ini sangat penting sebagai dasar kita untuk merangkit power ampli seperti itu ya. Kalau misalkan kita asal rakit tentunya hasil yang didapat pun asal juga ya teman-teman. Seperti contoh finalnya mudah panas, speakernya mudah rusak, kebakar dan lain-lain seperti itu ya. Maka penting sekali untuk teman-teman semuanya memahami dasar-dasar perakitan agar di saat teman-teman merakit dan teman-teman tes hasilnya itu teman-teman semuanya puas dengan hasilnya. Karena apa? Karena didasari dengan suatu perhitungan. Oke, langsung aja ya. Di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai perhitungan 5 ampere 45 volt AC. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Tentunya akan saya bahas sampai dengan beban yang akan digunakan. Ya, seperti itu ya. Yaitu yang pertama PSU daya aktif ya. PSU daya aktif ini rumusnya P sama dengan I dikali volt total dibagi cos pi. Cos pi. Ya, langsung aja kita masukin ke dalam angka. I-nya itu apa sih? I-nya itu adalah ampere. Seperti yang pembahasan di simbol tadi. Ini adalah ampere. Ampernya berapa sih? Ampernya 5 ampere loh. Berarti kita tulis 5 ampere di sini. Dikali VT, volt total. Volt total tadi VT itu apa? VT itu adalah volt total ya, ini ya. Volt total. Volt totalnya berapa? Nah, voltasenya kita gunakan adalah 45 volt AC. Maka kalau misalkan total dikalikan 2 ya teman-teman. Karena trafo CT itu memiliki 2 pas. 45 CT 45 itu adalah 2 pas. Jangan sampai teman-teman hitung 1 pas. Kalau misalkan dihitung 1 pas maka tentunya akan kekurangan. Dan tentunya ampere akan dinaikkan. Supaya bisa mencakup atau membackup beban. Katanya seperti itu. Setelah dinaikkan ampernya ternyata speaker mudah kebakar. Karena apa? Ternyata kalau misalkan kita menghitung dengan perhitungan ini akan ketahuan hasilnya yaitu kelebihan muatan listrik dari PSU ke driver. Buka kurung final, tutup kurung. Seperti itu ya. Oke, ini berarti 5 ampere dikali 45 dikali 2 dibagi cos pi-nya berapa? Cos pi-nya yaitu nilainya 0,8. Sama dengan nilai hasil yang didapat yaitu 562,5 watt. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita hitung juga daya PSU reaktifnya teman-teman. Nah, ini ya VA. Dengan rumus Q sama dengan P dikali Q atau cos pi. Seperti itu ya. P-nya berapa sih mas? P-nya itu 562,5. Ini loh P itu kan adalah daya watt P ya. Seperti itu. Dikali cos pi itu berapa sih? Cos pi-nya itu kan standarnya 0,8. Maka kita tulis di sini 0,8. Ketemu berapa VA sih? Dari 562,5 ini ketemunya 450 VA. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman ya. Daya aktifnya watt sudah ketemu, daya reaktifnya VA sudah ketemu. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya yaitu kita hitung untuk perubahan tegangannya ya teman-teman ya. Perubahan tegangannya kita hitung. Kita mencari volt DC. Maka dari volt AC dibagi cos pi ya seperti itu. Jadi untuk rumus ini VDC volt DC sama dengan VAC volt AC dibagi cos pi. Ya seperti itu ya. VAC-nya berapa sih mas? VAC-nya kan 45. Loh, kenapa kok nggak CT ya? Kita kan hanya mengsearahkan nilai yang pertama yang akan kita sarahkan yaitu 45. Sesuai dengan voltase yang kita gunakan. Maka 45 inilah yang kita turunkan tegangannya dengan rumus VAC-nya berapa? 45 dibagi cos pi-nya berapa? 0,8. Sama dengan nilainya berapa mas? Nilainya 56,25 volt DC. Seperti itu ya teman-teman ya, paham ya? Terus ada yang tanya, loh mas, kenapa menurunkan tegangan kok nggak pakai yang 1,414?
Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ingin menggunakan pas 1,4, itu menurut saya pribadi nggak efisien ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini yang saya hitung ya. Ini yang saya hitung, nilai tegangan ini adalah nilai tegangan di saat diberi beban. Ya, misalkan di saat tanpa diberi beban kita hitung dengan rumus 1,414 itu ketemunya 62 volt DC misalkan. Tapi kalau misalkan diberi beban, maka tegangan itu akan drop teman-teman ya. Nggak mungkin tegangan itu akan utuh, maka akan drop. Nah, dropnya itu ke nilai 56,25 volt DC ini. Kurang lebihnya. Jadi, maka di sini kita bagi 0,8. Nah, seperti itu ya, paham ya teman-teman ya. Nah, inilah rumusnya seperti ini ya. Nah, seperti ini simbolnya jelas dan satuannya jelas. Oke, selanjutnya yaitu setelah ditentukan maka akan bisa menyimpulkan. Nah, gini, setelah tegangan ini kita simpulkan bahwasannya 56,25 volt DC loh tegangannya. Nah, dari sini kita akan bisa menyimpulkan driver apa yang akan kita gunakan. Tentunya driver yang akan kita gunakan, tegangan yang masuk ke driver itu melebihi tegangan 56,25 volt DC atau melebihi tegangan 62 volt DC. Seperti itu ya teman-teman ya, paham ya? Untuk cara berhitungnya. Setelah itu kita setelah mencari PSU, kita wajib juga mencari daya aktif driver dan daya reaktif driver ya. Paham ya teman-teman ya? Ini wajib sekali untuk teman-teman ketahui karena nilai ini wajib klop dengan nilai PSU di atas. Seperti itu ya. Dengan rumus yaitu untuk driver daya aktifnya P sama dengan I dikali volt total DC. Ini sudah kita DC-kan ya. Tentunya kalau sudah masuk driver bukan lagi AC tapi DC. Maka I dikali volt total DC. Seperti itu ya. I-nya berapa sih mas? I-nya itu 5 ampere loh mas. Dikali berapa? Volt total DC-nya. Lah ini volt total DC-nya 56,25. Maka kita tulis aja 56,25 dikali 2. Kenapa mas kok dikali 2? Karena trafo CT itu memiliki 2 pas. Seperti itu ya. Jadi 45,25 dikali 2 karena 2 pas. Seperti itu. Ketemunya berapa sih? 562,5 watt mas. Nah ini ketemunya segini ya. Berarti ini kan sudah sesuai dengan PSU yang di atas teman-teman. 562,5. Drivernya juga 562,5. Nah disinilah dikatakan rumus perhitungan ini benar. Karena apa? Karena mau dibolak-balik pun tetap hasilnya sama. Seperti itu ya. Terus kita cari daya reaktifnya. Apakah sama dengan daya reaktif PSU? Nah ini wajib sama juga ya teman-teman ya. Maka kita masukkan ke rumusnya Q sama dengan I. I-nya berapa sih? I-nya apa sih? I-nya itu adalah ampere dikali volt total DC. Ya ini volt total DC-nya ya. Dikali 2 karena 2 pas. Terus dikali lagi dengan cos pi. Nah seperti itu ya. Setelah dikali dengan cos pi, maka ketemu hasil 450 VA. Nilai sudah klop dengan PSU. PSU-nya berapa sih daya reaktifnya? 450 VA. Seperti itu ya teman-teman ya, paham ya. Ini sudah klop antara PSU dan juga driver. Nah, ini penting sekali ya. Kalau misalkan kelebihan muatan, maka driver ini nih finalnya akan mudah panas. Panas berlebihan yang menyebabkan transistor final itu melebihi kapasitas untuk temperatur panasnya itu tadi. Akhirnya putus, rusak. Nah, setelah rusak, kolektor itu ada tegangan teman-teman. Itu akan rusak, kalau misalkan rusak akan bablas ke emitor. Emitor itu lari kemana? Ke speaker. Makanya kebanyakan speaker itu rusak dari situ teman-teman. Ya, itu satu sebab dan dua sebabnya itu. Kalau misalkan transistor final itu tetap bagus, nggak ada masalah, tapi speaker kebakar, maka transistor finalnya itu terlalu banyak teman-teman muatan listriknya untuk masuk ke dalam speaker itu tadi. Nah seperti itu ya, sangat jelas sekali insya Allah.
Jadi setelah driver dan PSU tadi sudah klop, baru kita coba untuk menentukan jumlah final yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, kita kan belum tahu nih berapa set sih final yang akan kita gunakan, kita belum tahu. Maka dari itu kita hitung berapa set sih final yang akan kita gunakan. Seperti penjelasan saya yang awal tadi, daya PSU di atas yaitu berapa yang tadi 562,5 ya. Daya PSU di atas dibagi daya final per satu setnya. Teman-teman ingin menggunakan final apa nih? Ya, seperti itu ya. Misalkan final Sanken, maka dibagi 200. Seperti contoh ini. 562,5 watt didapat dari sini. Watt aktif PSU tadi. Setelah itu dibagi final Sanken. Secara umum dataset itu mengatakan dayanya yaitu 200 watt per satu set Sanken itu tadi ya. Tentunya dengan kualitas yang terbaik ya teman-teman, jangan yang kualitas yang nggak baik lah, karena ini kan untuk kita buat untuk orang maupun untuk diri sendiri, itu harus dalam keadaan baik ya. Sama dengan 2,8 ini dibagi ketemunya 2,8 set. Ini dapat kita bulatkan menjadi 3 set ya teman-teman ya. Kalau nilainya 2,8, 2,5, 2,4, 2,3, 2,3 misalkan, itu bisa dibulatkan ke 3 set. Nah, ini saya bulatkan ke 3 set keseluruhan seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang keseluruhan? Karena keseluruhan inilah yang akan kita pasang di driver ya teman-teman ya. Tentunya nanti driver ini akan kita bagi ya, menyesuaikan beban. Misalkan stereo, berarti per mono itu ada final masing-masing dari 3 set ini tadi. Ya, dari 3 set ini tadi. Ya, misalkan yang R itu 1 set, terus yang L itu berarti 2 set, seperti itu ya. Tapi di cara perhitungan ini saya buat yang R itu 1 set dan yang L itu 2 set. Nah, seperti itu ya. Terus menentukan kemampuan driver terhadap beban yang akan kita gunakan. Nah, ini penting sekali teman-teman untuk kita ketahui ya. Untuk kita ketahui penting sekali, karena apa? Karena inilah titik akhir untuk kita mendapatkan hasil ya teman-teman ya. Beban yang akan kita gunakan yaitu 900 watt kali 2 dan juga 600 watt kali 1. Nah, jadi channel R yaitu 2 set final Sanken dan channel L 1 set final Sanken. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut kita coba turun ke bawah. 2 set final Sanken dengan tipe 2SC 3858 dan pasangannya 1494. Ini menurut saya pribadi kualitasnya bagus ya teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih bagus lagi, tapi ini menurut saya pribadi bagus. Atau 2SC 3264 dan juga pasangannya 1295. Nah, seperti itu ya. Ini akan saya gunakan untuk beban 900 watt kali 2. Nah, 900 watt berapa in mas? Nah, berapa innya mah terserah teman-teman ya. Biasanya kan 900 watt ini umumnya ada di 18 inch itu ada. Terus ada juga di 15 inch mungkin ada, tapi kayaknya jarang dengar juga ya. Nah, seperti itu. Untuk penyesuaian di sini adalah daya, bukan diameter lingkaran speaker itu tadi. Yang kita hitung adalah dayanya. Seperti itu, paham ya? Jadi lanjut kita hitung beban speaker 900 watt dikali 2 sama dengan 1800 watt teman-teman. Nah, 1800 watt dengan impedansinya yaitu 8 ohm. Maka rumus beban ya teman-teman ya. Rumus beban speaker itu harus kita cari daya reaktifnya ya, dengan rumus Q ya, ini VA volt ampere, daya reaktif tadi itu hasilnya sama dengan P-nya berapa sih? Dibagi R-nya berapa sih? Nah, di bawah inilah jawabannya ya. P-nya berapa? P yaitu 1800 watt. Karena 2 speaker 900 kali 2. Ketemu 1800 watt. Terus dibagi R-nya berapa sih mas? R-nya itu 8 ohm ya teman-teman ya. Maka di sini dibagi 8 ohm. Ketemunya berapa? 225 VA. Tuh mas, 2 speaker kok 8 ohm bukannya 4 ohm mas ya. Nah, misalkan ada yang bertanya seperti itu, maka jawabannya speaker ini memiliki beban masing-masing teman-teman ya.
900 kali watt. Ini misalkan speaker 1 dan speaker 2. Itu bebannya masing-masing teman-teman. Dan impedance-nya masing-masing. Maka itu tetap 8 ohm. Beda dengan resistor yang kita paralel terhadap satu beban. Maka dia akan berkurang nilai resistensinya. Paham ya teman-teman ya. Maka di sini kenapa kok ditulis 8 ohm? Karena 900 watt yang kita gunakan ini adalah impedance-nya yaitu 8 ohm. Ke 8 ohm gitu ya. Loh ini kan kali 2 mas. Kok tetap 8 ohm bukannya 4 ohm? Karena ini bebannya masing-masing ya. Bebannya masing-masing. Enggak terhadap satu beban. Tapi bebannya masing-masing dan impedance-nya masing-masing. Nah ini maka kita hitung dengan pembagian 8 ohm. Ketemunya berapa sih? Ketemunya yaitu 225 VA. Nah ini ya. Ini untuk bebannya ketemu 225 VA. Terus kita ke driver teman-teman. Nah, driver ini kita cari daya reaktifnya juga teman-teman. Oh gimana mas cara mencarinya? Dengan rumus ya tentunya. Q sama dengan P dikali cos P. P-nya berapa sih? Kan 2 set. Satu setnya 200. Misalkan 2 set berarti 400. Nah di sini ditulis 400. Dikali cos P-nya berapa? 0,8 mas. Nah sama dengan 320 VA. Nah setelah beban diketemukan nilainya dan sumber ini nih untuk mencakup beban ini sudah kita temukan 320 VA dari final 2 set tadi. Maka kesimpulannya ini sumber yang final tadi itu yang 2 set dikurangi beban. Ya, karena apa? Karena beban ini membutuhkan 225 sedangkan sumber ini menyediakan 320 VA. Nah, maka dari itu kita kurangi 320 VA dikurang 225 VA. Ketemunya berapa? Ketemunya yaitu 95 VA. Nah, 95 VA ini adalah sisanya ya, teman-teman. Sisanya. Jadi dengan bukan PSU dengan final 2 set 320 beban 225 itu masih sisa 95 VA ya teman-teman. Nah tentunya kalau misalkan masih sisa ini kan itu masih baik ya teman-teman. Final itu tentunya nggak akan sampai panas berlebihan. Itu juga bisa sebab juga dari situ ya. Yang pertama tadi karena PSU klop itu nggak akan panas berlebihan juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk sisanya ini lebih baik dari 50 ke atas. 50 misalkan 60, 70 sampai 100 atau 110, 120 itu nggak apa-apa ya teman-teman sisa segitu ya. Kenapa mas harus sisa? Karena itu nanti untuk toleransi terhadap instalasi yang mas-mas gunakan semuanya di dalam box itu. Nggak mungkin nanti nggak ada kos-kos sisa-sisa daya-daya terbuang yang menimbulkan panas dan lain-lain. Nggak mungkin. Maka dari itu dia harus diberi sisa seperti ini ya teman-teman ya. 95 VA di sini sisanya. Nah setelah itu untuk driver L cara perhitungannya sama persis dengan driver R ini. Tapi di sini kan kita menggunakan satu set. Maka beban yang saya gunakan yaitu 600 watt 8 ohm. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya. Q sama dengan P dibagi R. Nah beban ini ya. Bebannya berapa? Dayanya P-nya 600 watt loh. Ini 600 watt dapat dari sini dibagi 8 ohm impedance-nya. Ketemunya berapa? 75 VA. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus setelah itu driver. Driver dengan rumus Q sama dengan P dikali cos P. Ya, berapa sih nilainya? Ini driver ini maksudnya final ya, sama seperti ini final. Final satu set yaitu 200 watt dikali 0,8 dikali cos P sama dengan 160. Nah, dari sini sama seperti ini kita kurangi 160 dikurangi 75 sama dengan 85 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tadi sudah ketemu untuk bebannya yang 2 set dan juga 1 set. Terus yang 1 set tadi 600 watt itu berapa inch mas diameter lingkaran speakernya? Umumnya biasanya itu ada di 12 inch biasanya. Dan juga biasanya ada di 15 inch. Nah, tergantung teman-teman nanti mau belinya yang berapa inch. Itu sama saja ya teman-teman. Karena yang dihitung adalah dayanya, bukan diameter lingkarannya. Selanjutnya kita coba untuk menghitung menentukan jumlah elko ya teman-teman ya. Seperti rumus yang saya jelaskan pertama tadi, yaitu UF sama dengan I dikali VT dikali VT. I-nya berapa sih? Ampere, 5 ampere. Dikali volt totalnya berapa? 45 dikali 2 adalah 90.
90 dikali VT lagi 90. Ketemunya berapa? 40.500 UF. Atau teman-teman bisa menggunakan 10.000 kali 4. Ketemunya 40.000 ya. Atau 22.000. 22.000. Ya, itu sebanyak 2 pitch atau 1 set. Nih, kalau misalkan ini kan 10.000 ketemunya 2 set ya. Jadi semuanya 4 pitch. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya apa yang saya jelaskan pada malam hari ini? Soal perhitungan trafo 5 ampere 45 volt AC. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dapat teman-teman terapkan. Dan apabila teman-teman nanti mungkin bingung nih, ini dapat dari mana nih, dapat dari mana, bisa teman-teman pertanyakan saja di kolom komentar. Oke, teman-teman jangan lupa di like. Udah pegel ini ngomongnya ya. Jangan lupa juga di subscribe ya. Karena menjelaskannya udah pegel teman-teman. Ini jujur untuk teman-teman semuanya. Supaya teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang sama seperti yang saya rakit. Nah, seperti itu ya. Terus satu lagi teman-teman. Rekomendasi dari saya untuk ACC yang berkualitas. Yaitu coba teman-teman bisa terapkan ACC mic Roland 7 Potensio Modif. Itu semua sudah ada di beranda YouTube saya. Itu sudah ada dari step 1 sampai dengan step 5 ya. Itu sudah lengkap sekali penjelasan-penjelasan dan juga prakteknya. Itu jamin teman-teman, kalau teman-teman mempraktekkan, teman-teman akan menghasilkan hasil yang wah pokoknya jadi bahagia, bangga. Dan tentunya dengan cara perhitungan ini maka teman-teman semuanya akan irit biaya. Itu keunggulannya. Teman-teman akan irit biaya dan teman-teman nggak boros. Tapi hasilnya bisa puas. Teman-teman terapkan ACC mic Roland yang ada di beranda YouTube ini. Oke, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain dapat mengetahui juga cara perhitungan yang sama dipelajari di dalam channel YouTube ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.